Para ibu, bapak, saudari, saudara, dan anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa kembali dan salam sehat selalu. Hari ini sebagai gereja, kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Bagi sekitar 35 anak Paroki Santo Matias Cinere ini, mereka sangat merindukan hari ini. Karena mereka seharusnya akan menerima komuni kudus untuk pertama kalinya. Namun sayang bahwa situasi tidak memungkinkan. Maka bagi anak-anak, mohon bersabar dulu, pada saatnya nanti kita akan menerima tubuh dan darah Kristus untuk pertama kalinya. Bukan hanya bagi anak-anak, tapi kita semua sebagai umat paroki juga merindukan hal yang sama. Bisa merayakan Ekaristi, bisa menerima kembali tubuh dan darah Kristus. Dalam hal ini ada sedikit harapan. Maka saya ingin menyampaikan perayaan Ekaristi publik dalam tata kehidupan baru yang rencananya akan kita mulai tanggal 20 Juni. Tentu dengan mengadakan syarat bahwa proses perizinan sudah beres. Demikian juga dengan melihat situasi yang sekarang ini. Oleh karena itu kita akan melakukan secara bertahap. 2 minggu pertama kita akan uji coba. Dan tentu saja karena ini uji coba, kita menerapkan protokol yang ketat. Kemudian nanti kita evaluasi secara periodik. Dan dalam hal ini berbagai persiapan sudah dilakukan. Oleh karena itu, menyangkut perayaan Ekaristi publik, ada beberapa catatan yang mau saya sampaikan. Pertama, menyangkut beberapa ketentuan bahwa perayaan Ekaristi ini untuk sementara hanya untuk umat Paroki Santo Matias yang sudah mempunyai tanda masuk. Berikutnya, mau tidak mau kita melakukan pembatasan, baik jumlah umat maupun juga petugas, bisa berubah setelah melihat keadaan nantinya. Dan untuk hal ini akan dibagi per wilayah secara proporsional dengan menggunakan data SIPORMAT. Untuk usia, sementara ini yang diperbolehkan antara 11 sampai dengan 65 tahun dimungkinkan berubah dengan melihat situasi ke depan. Dan dalam hal ini, kejujuran menilai kesiapan secara fisik dan mental sangat diperlukan dari Anda sekalian. Dan dengan suatu prinsip bahwa kita mengutamakan kepentingan dan kebaikan bersama yang kita sebut sebagai bonum commune, karena bagaimanapun ada kemungkinan, sekalipun saya sehat, tetapi kemungkinan bahwa kita menjadi pembawa virus atau orang tanpa gejala perlu kita waspadai. Dan berikutnya lagi tentu saja berkaitan dengan protokol kesehatan yang mau tidak mau harus kita penuhi dan harus kita patuhi. Maka berkaitan dengan protokol kesehatan ini ada beberapa hal. Pasti kita menggunakan masker. Kemudian pada saat datang nanti suhu tubuh akan diukur. Mohon maaf kalau suhu tubuh melebihi 37,5 derajat Celcius, terpaksa Anda tidak diizinkan masuk ke dalam gereja. Berikutnya lagi, kondisi sehat dan tidak rentan tertular penyakit. Maka ini salah satunya diindikasikan dengan tidak memiliki penyakit bawaan. Entah itu penyakit jantung, penyakit paru, penyakit pembuluh darah, kanker, atau hipertensi. Mohon maaf juga untuk ibu-ibu yang sedang hamil, saat ini juga tidak diperbolehkan. Lalu, dalam 14 hari terakhir, tidak mempunyai riwayat kontak dengan orang-orang yang termasuk dalam kategori PDP maupun juga ODP. Untuk Anda sekalian, juga sangat diharapkan, malah kalau mau dikatakan diwajibkan, membawa perlengkapan, yakni hand sanitizer untuk dipergunakan sewaktu-waktu, menghindari kontak fisik seperti bersalaman ataupun berpelukan,
lalu juga menjaga jarak antar umat satu dengan yang lain sekurang-kurangnya 1 meter. Itu protokol kesehatan yang memang mau tidak mau harus kita patuhi. Dan yang terakhir sebagai catatan, mengapa kita menerapkan protokol secara ketat? Karena nanti bila ada pelanggaran atau penambahan kasus positif COVID-19 bisa berakibat fatal. Kegiatan dihentikan, bukan hanya itu saja, kemudian berlaku kebijakan rem darurat. Akan dilakukan testing secara masif, tracing agresif, dan juga isolasi ketat. Kalau kita tidak menginginkan hal itu, maka mari kita mengikuti proses ini tahap demi tahap. Lalu berkaitan dengan kolekte. Sementara ini tidak ada kolekte, yang ada adalah persembahan. Persembahan bisa melalui transfer rekening bank, ataupun juga melalui QRIS, e-money, dan kalaupun uang tunai, mohon dipersiapkan di rumah, dimasukkan ke dalam amplop, dan nanti di gereja disediakan amplop dan kotak persembahan. Itulah beberapa catatan berkaitan dengan perayaan Ekaristi publik yang diharapkan akan bisa diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dan anak-anak yang terkasih, jangan lupa selalu memakai masker, menjaga jarak fisik, sering mencuci tangan, kemudian juga hindari sering menyentuh wajah. Tuhan memberkati Anda sekalian.